teman-teman, hari ini kita lagi kunjungan ke Betung. Kebetulan kita hari ini langsung ke kediamannya Koyong Deka Chandra Asena. Nah, jadi kita akan gerbak ya apa saja studio yang ada di rumahnya Koyong Deka. Nah, jadi kita akan lihat apa saja yang menjadi alat atau infrastruktur ya untuk menunjang kinerja dari Koyong Deka. Oke, kita let's go aja gerbaknya, gas. Teman, kita udah sampai di studionya Koyong Deka Chandra. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kebetulan Koyong lagi ada kegiatan. Nah, selamat pagi Koyong. Halo, dulu kami yang ada di Lubuk Linggau. Jadi inilah studio produksi Deka Chandra Asena. Di Sika kita pacak rekaman lagu dan mengisi narasi serta lain-lain sebagainya. Kemarin Candodi habis rekaman di studio Koyong Deka Chandra Asena. Satu lagu baru karena kemarin jadwalnya padat dan sepertinya pengen langsung balik, jadi tidak bisa langsung rekaman banyak lagu kayak gitu. Inilah studio Koyong Deka Chandra Asena dan beberapa perangkat diantaranya yaitu mikrofon. Mikrofon ini berfungsi untuk nyanyi ataupun juga untuk voice over atau ngisi narasi di SCTV kayak gitu. Kemudian kita punya perangkat mixer nih. Mixer ya, Mixer ini fungsinya adalah untuk mengatur bentuk suara kita. Misalkan agak terlalu ngebas bisa dikurangin sedikit. Kayak Koyong Deka kan agak terlalu berat gitu, terus middle kalau dalam bahasanya. Itu terlalu besar, kita kecilin sedikit. Pokoknya kita bikin suara kita tuh jadi empuk, gurih dan pas. Nah, kayak gitu loh. Kemudian untuk mendapatkan suara hasil rekaman yang lebih baik, pastinya pemirsa harus menggunakan PC atau komputer. Saya tidak pernah merekomendasikan untuk rekaman suara itu menggunakan perangkat cuman handphone. Bukannya kenapa, kalau syuting boleh pakai handphone untuk video, tapi untuk audio suara itu bisa dapat detailnya dari sini tuh, Raffles. Ini dia kelihatan kayak grafik-grafik gini kan pas saya lagi ngomong. Ini kerekaman semua grafiknya. Jadi misalkan contoh kayak gini, kita putar ya, misal contoh rekaman banyak lagu kayak gitu. Untuk mendapatkan suara hasil lebih optimal lagi ya Koyong ya. Maksimal dia. Maksimal. Kayak gitu lah, Pes. Terus ini ada beberapa PC, semua fungsinya berbeda. Ada yang untuk rekaman, ada yang untuk ngedit video, ada yang untuk ngedit audio. Nah, saya kasih contohkan kepada teman-teman sekalian di channel Raffles MH. Kalau kita misalkan mau buat rekaman voice over ya, atau merekam narasi suara untuk SCTV lah kayak gitu ya. Saya kasih contoh dulu. Mana ya ini ya, bentar ya. Mana sih yang udah tampil? Bukan. Bentar ya. Nah, kan lagi ini. Jadi posisinya sebentar ini. Nah, kita kasih contoh pemirsa, misalkan Deka Chandra Asena, Koyong Deka nggak bacakan narasi atau voice over untuk video SCTV satu untuk semua. Ini rekamannya kita nyalakan. Halo 1 2 3, halo 1 2 3. Nah, berarti kan udah nyala dong. Kemudian kita klik narasinya. Sekarang kayak gini contohnya. Ini belum tayang loh. Biasanya saya pakai earphone, tapi untuk memberi contoh saya lepas dulu earphone-nya biar lebih abdol. Contoh ya pemirsa. Pemirsa, perjalanan kita dari Tugu Gerbang Desa Petaling berlambang ikan patin tadi cuma berjarak sekitar 1 km baik. Nah, untuk tiba di gerbang tadi, rutenya dari kota Palembang ke arah kota Sekayu sejauh 87 km atau sekitar 2 jam 18 menit. Kita harus masuk dari simpang kantor Camat Lais. Selanjutnya, masuk dari simpang kantor Camat Lais tadi ke arah selatan sejauh 8 km atau 11 menit perjalanan sampailah kita di simpang 3 gerbang Desa Petaling. Nah, kayak gitu kira-kira Raffles kayak ngomongnya. Sebenarnya ini naskahnya dalam bahasa Indonesia. Nih kan dalam bahasa Indonesia. Iya. Tapi Koyong Deka itu terbiasa ditranslate ke bahasa Palembang karena SCTV Sumsel itu dalam bahasa Palembang kayak gitu. Memang jadi ciri khas ya. Nah, ini hasilnya Dek ketika kita dengar kira-kira ya, kira-kira. Untuk tiba di gerbang tadi, rutenya dari kota Palembang ke arah kota Sekayu sejauh 87 km atau sekitar 2 jam 18 menit. Kita harus masuk dari simpang kantor Camat Lais. Selanjutnya,
masuk dari simpang kantor camat Lais tadi ke arah selatan sejauh 8 km kayak atau gitu. 11 Iya, menit iya. perjalanan sampai lagi. Ngapo yang cuma suara baik kayak dia antara video sama suaranya digabung ke menjadi satu. Kemudian mereka bakal tunjuk lagi kepada pemirsa. Ini background biasa loh yo. Ini background biasa yang bisa kita syuting yang kemarin dipakai untuk Chandra rekaman cover kayak gitu. Iya. Dia tidak usah ribet-ribet kan namanya cover lagu. Iya. Tapi kalau untuk tahapan yang lebih ribet, nah pemirsa, setiap kali YouTuber di studionya tuh wajib dan biasanya pasti punya layar green screen. Ini layar green screen ukurannya sepanjang 5 meter kali 3 meter setengah atau sehabis-habisan tinggi badan kita kayak gitu loh. Fungsi dari green screen ini untuk merubah layar karena memang kemarin posisinya terlalu cepat ya, jadi nggak sempat tutorialin pada teman-teman, pada Chandra, Raffles dan juga Epri bagaimana sih cara kerja untuk mengganti background green screen ini jadi kita bisa kayak di studio TV atau jadi kayak kita di studio apapun yang kita inginkan. Ini dalam bahasa TV ataupun juga YouTube, Facebook dan lain sebagainya disebut studio virtual. Jadi dia itu kalau di dalam bahasa yang agak lebih gampangnya studio palsu kayak gitu loh. Jadi dari warna hijau ini nanti bakal hilang. Dia bakal berganti menjadi warna apa namanya? Video apa yang menjadi background layar. Misalkan kita lagi di puncak gunung atau kita lagi di studio berita dan lain sebagainya. Itu loh. Dengan catatan kita yang syuting di layar green screen itu tidak boleh menggunakan baju berwarna hijau, apapun yang atribut berwarna hijau. Ketika nanti ada atribut berwarna hijau, misalkan Chandra, coba jam diri Jan. Nah, nanti ketika ada atribut ini kan berwarna hijau. Nah, ketika nanti diedit, ketika nanti dibuang warna hijaunya, termasuk warna baju Chandra ini terbuang lah kayaknya. Karena dia mengandung unsur hijau. Jadi itu dia teknologi CGR artinya tuh kayak gitu. Akor. Ada lagi loh Raffles, sebenarnya banyak sih. Seminimal mungkin kita harus mempunyai lighting. Jadi lighting kuat nggak? Noleh ke sini lightingnya. Nah, kuat nggak? Ini lighting pemirsa. Fungsinya untuk mengarahkan pencahayaan. Nah, dua kiri kanan. Itu pemirsa ada di kanan dan di kiri dan di tengah gitu loh. Pas kan? Pas seperti yang teman-teman lihat. Di kanan sebagai key light atau cahaya utama, di sini fill light itu cahaya pembantu. Itu sudah rumusan dalam dunia videografi atau fotografi. Jadi harus ada cahaya dari kiri, dari kanan dan dari kiri. Nggak boleh sebelah dia. Nah, kemudian ada cahaya dari depan, cahaya tambahan dari depan untuk mendapatkan apa namanya muka kita tuh biar lebih bagus kayak gitu loh. Cahaya kiri kanan ini termasuk dia bakal menerangi ini green screen. Jadi green screen ini bakal lebih bercahaya ketika ada tambahan dari cahaya green screen, dari cahaya lighting ini. Nah, memang dia sudah warnanya, dan kalau dinyalain kiri kanan sebentar tahan. Kalau dinyalain ke kanan, ikat dia contohnya lur, ketika dia sudah dinyalakan kiri kanan. Nah, yang itu mati ya, oh salah cabut gue. Bentar, ini. Pencahayaan yang tepat bakal menjadikan akurasi warna yang bagus. Jadi nanti garis-garis apapun dari badan kita tuh bakal tepat, gak hilang. Ini karena warna hijaunya cukup detail kan di sana kayak gitu. Juga selalu untuk Raffles MH, jangan lupa kamu subscribe channel YouTube-nya Raffles MH. Nah, selanjutnya saya punya oleh-oleh buat teman-teman yang ada di Lubuk Linggau. Ini tanjak lur, tanjak Koyong Deka yang saya serahkan kepada adik-adikku dari Lubuk Linggau. Tanjak ini pemberian dari seseorang dan tanjak ini perjalanannya cukup jauh dan banyak mengukir sejarah. Ini adalah tanjak kesayangan saya dua-duanya, dan ini tanjak yang biasa dipakai oleh kameramen Andika dan kameramen sebelumnya gitu loh. Ada dua tanjak gitu loh. Ini saya bingung nih, yang mana yang untuk siapa? Akrak Korbae gitu ya. Yeay, tepuk tangan dulu. Ini loh, Bujang Palembang, Bujang Lubuk Linggau. Chandra, kita serahkan tanjak secara simbolis. Selanjutnya kepada Candodi. Sini deh, sebelah sini Kak. Selamat berkarir, semoga kalian semuanya sukses di dunia YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih, Om. Sampai-sampai, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Epri udah IG ya? Dia kan udah belum tanya.
Dosa apa? Salah. Terima kasih semuanya. Inilah jadi apa tuh sekilas studio dari Goyong Deka Chandra. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah mengikuti tulang kita ke Betung bersama Goyong Deka Chandra. Sampai bertemu lagi di Lain kesempatan ya. kesempatan lagi ya. Oke, tapi pada dasarnya studio yang kamu lihat ini pemirsa sangat berantakan, sangat minimalis dan sebenarnya bukan masalah studionya tapi hasilnya. Teman-teman Chandra dan Raffles ataupun Epri melihat secara langsung bagaimana sih berantakan studio Deka Chandra Asena, bagaimana sih begitu simple atau alangkah kotornya kemudian lain sebagainya, berantakan dan lain sebagainya pemirsa. Pada intinya ini adalah dapur di mana kita masak, ibarat kata dapur masak kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah yang tampilnya. Kalau di bawahnya berantakan dan lain sebagainya lupakanlah deh ya. Intinya adalah hasil. Artinya tidak usah harus repot. Kalau memang harus sederhana kayak gitu loh. Tapi hasil yang dibutuhkan.